Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film Blood in the Water tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata dan mengisahkan tragedi kapal layar Trashman yang tenggelam di lepas Samudra Atlantik tahun 1982. Total 5 kru berlayar untuk mengantar kapal. Namun perjalanan berubah menjadi mimpi buruk saat badai besar menghantam membuat kapal terbalik di laut lepas. Mereka terombang-ambing berhari-hari, membuat mereka menjadi gila. Nah, gimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys. Kisah memperlihatkan pada Oktober tahun 1982. Seorang pria bernama Brad datang ke dermaga Annapolis di Maryland untuk melamar pekerjaan. Di sana dia menghampiri kapten kapal yang bernama John, yang sepertinya sangat sibuk mempersiapkan perbekalan kapalnya. Brad memanggil John dan berkata bahwa dia ingin bekerja di sini. Brad juga mengaku bahwa sebelumnya mereka juga telah ngobrol melalui telepon. Mendengar itu, John datang dan mulai menanyai pengalaman berlayar Brad. Di sini John bertanya, apakah Brad pernah melewati rute laut ini? Lalu Brad menjawab tidak. John bertanya lagi, apakah Brad pernah mengoperasikan kapal model baru? Lagi-lagi Brad menjawab tidak. Di sini John mulai meragukan pengalamannya. Dia menjelaskan bahwa dia butuh kru yang profesional karena mereka akan membawa kapal baru ini ke pemilik barunya di Florida. Namun di sini Brad mencoba meyakinkan John bahwa dia dari kecil tumbuh di laut. Jadi paling tidak dia tahu bagaimana kapal bekerja. I grew up. You ever sailed a 50-footer? Kemudian seorang wanita bernama Meg mendadak memanggil John, di mana dia adalah kekasih sekaligus kru dari John. Ternyata Meg telah mengenal Brad dan dia memohon agar John mau menerimanya. Karena permintaan itu, John pun menerima Brad untuk menjadi krunya. Di kapal itu, Brad langsung memanggil Meg dan berterima kasih karena telah membantunya. Lalu dua kru yang lain yang bernama Mark dan Deb memberi Brad ucapan selamat. Akhirnya kapal ini pun berangkat ke arah selatan, di mana John secara resmi membawa 4 krunya itu. Kapal layar bermerek Trashman ini akan dikirim ke pemilik barunya di Florida, membuat John harus berhati-hati dan para kru juga harus beradaptasi. John mulai mengomandu semua krunya termasuk Brad, yang saat itu bertugas memutar gulungan tali layar. Di sini John langsung mengkritik Brad karena Brad terlalu kasar dalam bekerja. Kru yang lebih profesional hanyalah Deb yang saat itu mulai memasang dan mengatur posisi layar. Akhirnya layar terpasang dengan sempurna sehingga kecepatan kapal mulai bertambah. Saat siang, para kru berkumpul di dalam kapal untuk makan bersama. Meg memasak dan menghidangkan makanan, sementara Deb masih saja sibuk mengatur kapal. Saat mereka menikmati makanan, Mark yang merupakan kru sekaligus teman John bercerita soal kehidupan pribadinya. Dia mengaku kesulitan mencari pasangan, namun kemarin dia mempunyai kenalan baru yang kebetulan tempat tinggalnya berada di Florida. Disitulah Mark meminta John untuk singgah di tengah perjalanan untuk menjemput gadis itu. Namun bagi John, itu adalah permintaan yang cukup berani dan konyol. Mark baru ngomong saat mereka sudah berlayar dan logistik makanan telah dihitung hanya untuk 5 orang saja. Belum lagi, mereka jelas butuh bahan bakar tambahan jika mampir. Sebagai teman, John menolaknya dengan halus. Tapi entah mengapa, penolakan itu langsung membuat Mark kesal. Mark kemudian melampiaskan amarahnya kepada Brad dengan membanting piring di hadapannya. Hal itu membuat Brad merasa terancam. Here you go, Bradley. Di sini John diam saja dan hanya menyuruh Brad untuk melawan balik agar tidak diperlakukan seperti itu. Namun melawan dalam artian, dia harus memiliki kualitas kerja yang lebih baik dari Mark. John sadar bahwa mereka pasti tak menyukai Brad sebagai anak baru. Tapi menurut Brad ini aneh. Padahal sebagai kapten, John lah yang seharusnya menegur dan menghukum perilaku seperti itu. Walaupun begitu, Brad mendengarkan nasihat dari John.
Scene kemudian memperlihatkan kantor penjaga pantai di kota Charleston, di mana para petugas baru saja mencatat adanya badai dari arah barat. Sepertinya mereka tidak memperkirakan kondisi cuaca ini, sehingga mereka pun mulai melihat radar dan memantau kapal-kapal yang melewati area itu. Malam pun tiba. Di kapal, Mark minum terlalu banyak amer hingga membuatnya mabuk. Sementara itu, John menyadari cuaca yang memburuk, dan dia langsung turun ke dek bawah untuk meminta penutup kapal kepada Mark. Namun, Mark malah hanya tergeletak dan mulai berbicara ngelantur. John yang panik melihat laporan cuaca, di mana badai akan datang dari barat. Mark yang mabuk justru bercanda. Dia malah menyuruh John untuk menunda perjalanan, dan dia menyarankan mengambil arah kekenalan barunya. Mendengar itu, John langsung marah karena Mark hanya memikirkan dirinya sendiri di tengah badai yang mematikan ini. Namun, John menyadari bahwa dia sedang mabuk dan saat ini dia tidak bisa diandalkan. Jadi, John menyuruhnya untuk tetap di dalam kapal dan menugaskannya untuk menjaga radio. Dia menyuruh Mark untuk memanggilnya jika ada pemberitahuan dari radio masuk. John pun kembali ke atas dan menyuruh para kru untuk mempersiapkan diri karena cuaca semakin memburuk. Di kantor penjaga pantai, petugas melaporkan bahwa ada 2 badai raksasa yang akan menerjang. Di sini, petugas langsung memberi sinyal darurat ke seluruh pengguna kapal. Seluruh kapal di area itu disarankan untuk membatalkan keberangkatan, sementara kapal yang sudah di tengah jalan disuruh untuk mengubah rute ke timur. Tentunya hal itu bertujuan untuk menghindari badai. Semua informasi, termasuk koordinat dan posisi badai, diberitahukan lewat radio. Namun, sialnya, Mark yang saat itu bertugas menjaga radio malah tidur akibat mabuk berat. Alhasil, informasi penting itu terlewatkan. Di atas, para kru terkejut karena gelombang dengan cepat berubah. Mike langsung turun untuk mengamankan benda-benda penting, sementara John dan yang lain berusaha bekerja sama mempertahankan kapal. John memanggil Mark untuk menanyakan informasi radio, namun Mark tak merespon. Setelah beberapa saat, Mark naik ke kapal dan bingung dengan apa yang lagi terjadi. John menyuruhnya untuk segera mempersiapkan perahu karet, sementara Brad mulai menurunkan layar. Kali ini, dia butuh informasi dari radio, sehingga John langsung turun ke bawah dan Deb mengambil alih kemudi. Di depan radio, John berupaya memanggil penjaga pantai untuk meminta informasi darinya. Tapi sayangnya tak ada satupun sinyal masuk. Di lain sisi, Mike merapikan kembali benda-benda di dapur. Alhasil, dengan cepat benda itu berantakan lagi akibat gonjangan. Hal itu menunjukkan bagaimana kurangnya pengalaman saat menghadapi situasi darurat seperti ini. Di atas kapal, Brad secepatnya menggulung layar karena gelombang makin besar, tapi dia tak bisa mengendalikan layar. Untungnya, John kembali naik sehingga Deb bisa menggantikannya mengendalikan layar. John kemudian menyuruh Brad untuk ke bawah dan mengecek barang-barang, di mana Brad melihat Mike yang nampak kesulitan untuk mengendalikan barang-barang yang berantakan. Dia pun memberi Mike sabuk yang digunakan untuk menjepit benda-benda tajam dan penting. Namun ketika ombak makin mengamuk, Mike masih kesulitan menggunakan penjepit itu dan barang-barang semakin berjatuhan. Lalu penutup oven tak sengaja jatuh dan melukai ahanya. Luka itu sangat parah, membuat Mike histeris dan suaranya terdengar sampai atas. Brad yang melihat itu langsung memanggil John, membuat John balik lagi ke bawah dan memeriksa lukanya. Melihat kekasihnya terluka, John panik dan bertanya mengapa ini bisa terjadi. Di sini, Mike malah menyalahkan John. Sementara Brad minta maaf karena dia membiarkan Mike yang tak memiliki pengalaman apapun. John langsung mencari kotak P3K dan memberi pertolongan pertama terhadap luka itu. Sedangkan Brad memanggil ulang radio, memberitahu bahwa ada penumpang yang terluka parah, sehingga mereka butuh bantuan secepatnya. Setelah berkali-kali memanggil, akhirnya radio pun terhubung dengan penjaga. John langsung memberitahu bahwa badai tiba-tiba menghantam kapal mereka. Kini ada penumpang terluka parah dan mereka membutuhkan bantuan secepatnya.
John kemudian memberikan titik koordinat dan para petugas mencatatnya. Ketua penjaga pantai menyadari bahwa kapal John berada di zona bahaya. Tapi untungnya penjaga itu punya 2 kapal kargo yang mengarah ke posisi John. Penjaga meminta John untuk memposisikan diri sebaik mungkin karena mereka akan berpapasan 3 jam lagi. Tapi di sini John menolak saran itu karena menurutnya itu terlalu lama. John meminta rute tercepat ke dekat pantai karena dia memiliki kru yang sekarat dan dia butuh rumah sakit segera. Tapi penjaga langsung mencegah John untuk mendekati pantai karena justru badai datang dari barat, tepat dari arah pantai itu. Panggilan pun terputus dan John nampak makin khawatir dengan kondisi Mike. Setelah berpikir keras, John memutuskan untuk menentang saran penjaga dan menyuruh Deb untuk membelokkan kapal ke pantai terdekat. Deb yang profesional langsung menolak dan mengatakan bahwa gelombang bisa menabraknya. Tapi John menegaskan bahwa mereka butuh rumah sakit secepatnya. Setelah berdebat, akhirnya John mengambil paksa kendali dan memutar kapal ke arah pantai. Deb pun lanjut merawat Mike. Deb meminta bantuan Mark, tapi Mark hanya berdiam diri sambil panik melihat gelombang. Untungnya masih ada Brad yang mau membantunya. Deb kemudian menghubungi radio untuk meminta bantuan, tapi John sudah terlanjur memutar kapal dan melawan gelombang. Alhasil gelombang raksasa langsung menghantam sisi kapal dan membuat kapal terbalik. Semua awak terlempar ke laut. Setelah hampir tenggelam, masing-masing kru berhasil mengapung dan mencoba bertahan dari gelombang. Mike sempat menghilang karena tenggelam, namun John segera membantunya. Beruntungnya, mereka berlima melihat perahu karet yang tak terlalu jauh, sehingga mereka pun bisa berenang menuju ke arah sana. Di sini mereka hanya bisa menunggu, di mana John yakin bahwa tim evakuasi pasti akan segera datang. Sementara itu, penjaga pantai mencoba menghubungi John karena 2 kapal kargo mereka tidak menemukan kapal John saat bersimpangan. Di sini, ketua penjaga pun menyadari bahwa 2 dari 5 kapal hilang dari radar termasuk kapal John, sehingga penjaga pantai pun langsung mengirim tim helikopter. Di pencarian pertama, pilot helikopter melapor bahwa mereka belum bisa melihat apapun akibat cuaca buruk. 6 jam pun berlalu, mereka masih terombang-ambing di laut. Mike terus merengek kesakitan karena kakinya masih mengalami pendarahan. John yang khawatir langsung memeluknya. Melihat kondisi Mike, Bill menyarankan agar Mike naik ke atas karet. Namun John menolaknya. Dia beralasan bahwa kondisi di udara lebih dingin daripada di dalam air. Jika mereka ke atas karet, maka udara dingin bisa membuat mereka menderita hipotermia. Mike yang haus mencoba minum air laut, membuat John memarahinya karena itu bisa membunuhnya. Air laut akan memperburuk rasa haus dan mempercepat dehidrasi. Di sini mereka juga mulai panik dan bertanya seberapa jauh mereka terlempar. Brad menjawab bahwa seharusnya mereka berada 2 mil dari jalur. Namun di detik-detik terakhir, kapal tiba-tiba berubah arah, jadi dia tak bisa memperkirakan. Di sini John mencoba menenangkan kru dengan mengatakan bahwa penjaga pantai tahu posisi terakhir mereka. Tim evakuasi akan segera datang dalam beberapa jam, dan yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah sabar dan menunggu. Tak lama kemudian, Mike mendadak bertengkar dengan Deb dan menuduh Deb menendang kakinya dan menyuruhnya untuk berhenti. Deb membantah tuduhan itu. Mustahil ada orang yang baru saja mengalami kapal karam tiba-tiba iseng menendang rekannya. John pun menyuruh mereka berhenti bertengkar dan meminta mereka tak memperkeruh suasana. Namun sesaat kemudian Brad merasakan sentuhan di kakinya. Tak hanya itu, semua kru juga merasakan hal yang sama. Ada yang aneh dan Mike memutuskan melihat ke bawah air, yang ternyata darah dari lukanya mengundang kawanan hiu. Mike memberitahu teman-teman, membuat mereka panik dan mulai berebut untuk naik karet. Akibat ulah mereka sendiri, perahu karet pun terbalik dan hampir menenggelamkan mereka. Dalam kondisi karet terbalik, Mike langsung naik begitu saja, membuat lainnya marah dan menyuruhnya untuk segera turun. Namun di sini, Mike menolak turun sambil ketakutan.
Lalu mereka pun memberitahunya bahwa mereka harus memperbaiki posisi karet seperti semula. Sebelum Hugh menyerang mereka, John langsung menarik Mike ke bawah, membuatnya hampir tenggelam. Kini mereka harus membalik karet itu. Walaupun sempat kesulitan, akhirnya mereka berhasil. Satu persatu pun naik, sementara yang lain menjaga karet agar tetap imbang. Setelah semuanya naik, kini tersisa Brad, di mana ia hampir saja dicaplok Hugh tersebut. Setelah mereka berhasil naik, masalah belum selesai. Hiu-hiu itu mulai menyerang karet mereka, membuat perahu ini rentan untuk terbalik. John tak bisa diam begitu saja, karena hiu-hiu itu harus diberi serangan balik agar mereka menjauh. Oleh karena itu, John menendang hiu-hiu itu. Cara itu nampaknya berhasil untuk sementara waktu, dan hiu-hiu itu nampak berhenti menyerang. Namun tak lama kemudian, salah satu hiu menyundul karet, membuat John terlempar ke laut. Hiu itu telah siap untuk menyaplok John, tapi beruntungnya teman-teman segera menyeretnya naik, sehingga John masih bisa diselamatkan. Di sini semuanya mendadak istirahat dan mulai berteriak. John menyuruh mereka untuk diam dan tidak bersuara. Karena gerakan dan suara mereka dapat mengundang hiu-hiu tersebut. Namun Mark sangat sulit diatur, di mana dia terus saja merengek. John pun terpaksa membungkamnya. Lalu setelah suasana hening, hiu-hiu itu perlahan mulai pergi. Di lain sisi, pihak penjaga pantai membentuk tim penyelamat, di mana helikopter mulai menyusuri lautan. Pilot melapor bahwa 16 perahu sudah ditemukan, namun masih ada 27 orang yang menghilang. Penjaga pantai mengadakan rapat kembali untuk mencari area yang belum disusuri. Helikopter baru pun dikirim untuk memulai pencarian. Sementara itu, para kru sudah terombang-ambing selama 14 jam penuh. Namun belum ada tanda-tanda penyelamatan sama sekali. Bisa jadi tim penyelamat baru bergerak saat itu. Atau bisa juga posisi mereka melenceng jauh dari perkiraan siapapun. Apapun alasannya, situasi mereka semakin buruk di bawah teriknya matahari. Tanpa pelindung, tanpa air minum dan makanan. Di sini John memperkirakan bahwa sesuai petunjuk angin, mereka sedang terseret arus ke arah barat. Artinya mereka sedang menuju pantai. Jika perhitungannya tepat, mereka akan tiba di daratan sekitar 20 jam lagi. John menghibur mereka dengan bercerita bahwa sudah banyak orang yang terombang-ambing di laut selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan beberapa berhasil bertahan hidup. Di sini, John meminta mereka untuk tetap tabah dan sabar, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Di sini, John juga khawatir dengan luka di kaki Mike yang nampak mengalami infeksi. 31 jam berlalu, dan situasinya masih sama. Karena infeksi di kaki Mike makin parah, John memutuskan untuk mengikat kakinya dengan sabuk untuk mencegah infeksi menjalar. Dan Mike mencegah John melakukan itu. Karena suara teriakan Mike akan mengundang para hiu lagi. Namun demi keselamatan kekasihnya, John tetap mengikat kakinya. Alhasil Mike teriak kesakitan, sehingga hiu-hiu itu mulai kembali. Ketika hiu-hiu berupaya menggoncang karet, Mike protes kepada John karena tindakannya ini membahayakan nyawa mereka. John mengabaikan protesnya dan tetap mengikat sabuk di kakinya. Bahkan John hampir terjatuh akibat goncangan. Lalu karena tak tahan dengan sakitnya, Mike melepas ikatan sabuk itu. Melihat itu, Mike langsung merampas sabuk tersebut dan membuangnya ke laut. Walaupun ini keputusan spontan, John marah terhadapnya karena benda itu bisa sangat berguna. John yang emosi langsung yang menyerang Mike, di mana John memasukkan wajah Mike ke air sampai membuatnya tak bisa nafas. Dari jauh, hiu-hiu mulai mendekat dan siap menyikat kepalanya. Namun untungnya, Brad melerai mereka berdua dan membuat Mike selamat. John pun terdiam dan merenung, menyadari bahwa emosinya sangat membahayakan. Mike yang kesal mengkritik John, mengingatkan bahwa John adalah seorang kapten. Tugas seorang kapten seharusnya memastikan keselamatan mereka, bukan malah sebaliknya. Mendengar itu, John hanya bisa merenung, merasa bahwa dia adalah kapten yang gagal. Malam pun tiba. John tetap terjaga dan mulai berbicara sendiri.
terlihat jelas bahwa jiwanya mulai tertekan dan dia mulai gila. Keesokan paginya ketika semuanya masih tidur, John bangun sendirian dan melihat sebuah pulau. Ia langsung melompat ke laut dan berenang sendirian menjauh dari karet. Teman-teman memanggilnya agar kembali, tapi John hanya membalas bahwa ada pulau di sana. Mereka memperingatkan bahwa itu hanyalah ilusi, dan di sini John pun baru sadar. John bergegas berenang kembali, namun semuanya terlambat. Ketika teman-teman meraih tangannya, Hugh langsung menyerangnya. Alhasil, John pun tercabik-cabik di hadapan teman-temannya. Beberapa waktu berlalu. Kini para kru sudah terapung selama 2 hari 11 jam tanpa minum dan makan. Itu adalah waktu yang cukup lama. Di titik ini mereka sudah kesulitan berpikir jernih. Ketika itu Deb mengamati lautan sekitar. Lalu dia memberitahu teman-teman bahwa Hugh itu sudah pergi. Mendengar itu, Mark langsung membasuh wajahnya untuk mendinginkan tubuh. Walaupun mereka sadar bahwa itu berbahaya, namun akhirnya Deb dan Brad ikut membasuh juga. Di sana, Mike nampak sudah tak berdaya, tentunya karena infeksi yang terlanjur menyebar. Namun Brad setia merawatnya dengan membasuh tubuhnya. Tak lama kemudian, karena saking haus dan laparnya, Mark tergoda untuk minum air laut. Tentunya itu adalah keputusan terburuk. Karena air laut justru membuat tubuh makin dehidrasi dan rasa haus makin parah. Walaupun rasanya sangat asin dan menyiksa, Mark tetap meminumnya. Yang lain mencoba menghentikannya, memperingatkan bahwa minum air laut akan membuatnya gila. Tapi Mark sudah tak peduli karena rasa hausnya terlalu kuat. Dia terus meminum air itu secara membabi buta. Di malam berikutnya ketika yang lain mencoba tidur, Mark mulai berteriak tanpa alasan. Nampak jelas bahwa Mark sudah gila dan mulai berhalusinasi. Dia teriak tanpa henti sepanjang malam sampai teman-temannya menutup telinga mereka. Kini mereka memasuki hari ketiga, di mana Mark nampak makin gila dan membuat teman-teman panik. Di sini Deb menjelaskan bahwa itu adalah efek air laut dan gejala itu menunjukkan bahwa Mark sedang dehidrasi berat. Tak lama kemudian, Mark mendadak berdiri dan lompat-lompat di karet. Tentunya semuanya panik karena hal itu dapat membalikan perahu mereka. Ditambah lagi, hiu-hiu juga mulai mengepung lagi. Di sini, Brad mau tak mau harus melumpuhkan Mark dan menahannya. Sampai akhirnya Mark sedikit sadar dan berjanji untuk tetap tenang. Namun setelah itu Mark gila lagi, di mana dia tidur santai sambil menyelupkan tangannya ke air. Perilakunya itu mengundang hiu. Dan benar, seekor hiu menyergap Mark membuatnya terlempar ke laut. Harusnya dia bisa selamat. Namun karena dia gila, Mark justru berenang menjauh dari karet. Seekor hiu langsung menyeret tubuhnya. Lalu ia pun tercabik-cabik hingga tewas. Kini tersisa 3 orang sampai memasuki malam hari. Mike memanggil keduanya dan mengaku bahwa kakinya tak sakit lagi dan tubuhnya tak bisa bergerak. Dia kemudian meminta maaf karena John tak bermaksud melukai mereka, tapi John hanya ingin menyelamatkan dirinya. Mark juga mengaku bahwa John akan menikahinya, namun realita berkata lain. Brad menyadari bahwa Mike sedang sekarat, lalu dia pun menemani di sampingnya. Sampai esoknya, mereka melihat bahwa tubuh Mike telah kaku dan pucat. Deb segera menyuruh Brad untuk membuang mayatnya sebelum pembusukan terjadi. Dengan berat hati, mereka berdua pun membuang mayat itu ke laut. Lalu sesaat kemudian, hiu-hiu itu langsung menyantap mayat Mike. Sementara itu, tim evakuasi gagal menemukan kapal John. Helikopter telah menyusuri seluruh wilayah, namun mereka tak kunjung menemukannya. Penjaga pantai pun memutuskan untuk memberitahu keluarga bahwa kemungkinan besar semua kru kapal Trashman telah tewas. 4 hari mereka lalui, keduanya mengalami dehidrasi dan kelaparan.
Brad menderita sakit, sementara Deb masih sadar penuh walaupun dia tersiksa. Ketika itu, Deb melihat bahwa karet ini terlalu lembab, di mana di dalamnya ada sedikit darah bercampur kotoran. Menurut Deb, itu akan memperparah kondisi mereka, sehingga dia pun menyuruh Brad untuk membantunya membalik karet. Brad sempat tak berdaya, namun Deb terus memotivasinya, sehingga Brad pun bangkit. Di sini, Brad nampak ragu-ragu untuk masuk air. Namun, Deb memberitahunya bahwa hiu-hiu itu sudah pergi. Akhirnya, mereka berdua pun membalik perahu karet tersebut. Namun, setelah perahu terbalik, Brad hanya berdiam diri di air. Deb menyadari bahwa dia sedang berhalusinasi, sehingga ia pun harus cepat-cepat membuatnya sadar. Dengan bantuan Deb, Brad sedikit sadar dan mulai memperbaiki posisi karet. Setelah perahu berhasil dibalik ke posisi awal, Deb naik ke atas. Namun Brad kembali gila dan hanya berdiam diri di air lagi. Deb memperingatkan bahwa hiu-hiu bisa memangsanya. Namun Brad sudah lemas dan dia mendadak tenggelam. Namun di tengah ia tenggelam, Brad tersadar lagi. Ia menyadari bahwa hiu-hiu datang ke arahnya, membuatnya bergegas berbalik. Sehingga dengan bantuan Deb, Brad pun berhasil naik dan selamat. Hampir genap 6 hari mereka lalui. Mereka berdua merasa seperti tak ada harapan sama sekali. Namun sesaat kemudian, Brad melihat kapal dagang Soviet yang sedang melintas. Karena terlalu antusias dan takut terlewat, Brad dan Deb langsung nekat nyebur ke laut. Untungnya kapal Soviet itu menyadari keberadaan mereka. Lalu sebuah pelampung mereka berikan. Brad dengan cepat berenang ke arahnya. Namun tak seperti Brad. Deb kelelahan dan dia tenggelam di tengah jalan. Setelah itu, Brad langsung mengambil Deb dan bergegas membantunya berenang. Hiu-hiu nampak mendekat. Untungnya kapten kapal menyadari hal itu. Lalu dia menyalakan klakson untuk mengusir hiu-hiu tersebut. Singkat cerita, Brad dan Deb berhasil dievakuasi, di mana mereka telah terbawa arus ratusan kilometer dari jalur yang seharusnya. Lalu di akhir film ditunjukkan foto asli mereka berdua. Pada Oktober 1982, Brad dan Deb diselamatkan oleh kapal Soviet, dan foto itu diabadikan oleh pelayan kapal. Mereka menghabiskan 8 hari di rumah sakit untuk dilawat karena mengalami dehidrasi parah dan kelaparan. Setelah kejadian itu, Deb sukses menjalankan karirnya sebagai penulis buku, dan dia meninggal tahun 2012. Sementara, Brad tinggal di Amerika bersama istri dan 2 anaknya. Sekarang, Brad menjadi kapten kapal di rute yang sama dengan rute Trashman. Kapal yang membuatnya trauma. Itulah cerita film kali ini. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.